Polemik penentuan Ramadan dan Syawal. Polemik penentuan Ramadan dan Syawal. Bagaimana menyikapi polemik penentuan satu Ramadan dan satu Syawal yang kemungkinan berbeda pada tahun ini? Keberadaan berbagai ormas dan tarikat di Indonesia yang diizinkan untuk menetapkan awal bulan, selamanya akan menjadi pemicu perselisihan dalam menentukan awal bulan. Lebih-lebih, ketika masing-masing memiliki metode yang berbeda. Pada ujungnya, perselisihan ini bukan hanya dilatar belakangi perbedaan metode penetapan hilal, tapi bisa jadi sampai merambah pada ranah politik dan gengsi golongan. Setidaknya ada 3 bulan penting yang menjadi acuan kaum muslimin dalam beribadah, bulan Ramadan, terkait ibadah puasa mereka, bulan Syawal, terkait waktu sholat Idul Fitri, dan bulan Dzulhijjah, terkait waktu puasa Arafah, berkurban serta sholat Idul Adha. Terlepas dari metode yang digunakan masing-masing ormas, hal terpenting yang perlu kita pertanyakan, siapakah yang berwenang dan memiliki otoritas untuk menetapkan awal bulan yang terkait dengan waktu ibadah bagi kaum muslimin? Barangkali ada yang menjawab, semua ini dikembalikan kepada ijtihad masing-masing ormas, sehingga masing-masing berhak untuk menetapkan awal bulan sesuai ijtihadnya. Jika demikian jawabannya, tidak bisa kita bayangkan, andaikan Mekah Madinah ada di Indonesia. Masyarakat muslim yang berhaji di Indonesia akan melakukan wukuf di Arafah pada hari yang berbeda-beda. Pertama yang wukuf, penganut tarikat An-Nadzir, besoknya penganut tarikat Naksabandiyah, disusul berikutnya anggota Ormas Muhammadiyah, di hari yang keempat pemerintah bersama NU, dan wukuf paling akhir, NU Salafiyah. Sehingga, mungkin satu hal yang patut kita syukuri, Allah tidak meletakkan situs perjalanan ibadah haji di Indonesia. Susah untuk dibayangkan, bagaimana carut-marutnya umat jika wukufnya berbeda-beda. Untuk itu, satu hal penting yang patut kita pahami, bahwa di sana ada ibadah yang hanya bisa dilakukan secara berjamaah. Dilakukan bersama seluruh kaum muslimin. Semacam kapan puasa, kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, kapan wukuf di Arafah. Sementara ibadah yang bersifat jamaah semacam ini, tidak mungkin bisa disatukan, kecuali melalui pemerintah. Karena satu ormas tentu saja tidak mungkin mampu melakukan demikian, kecuali hanya untuk segelintir anggotanya. Di antara dalil yang membuktikan hal ini, pertama, Allah menjadikan hilal sebagai acuan waktu ibadah bagi seluruh manusia. Allah berfirman, يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Jawablah, hilal adalah mawaqit, acuan waktu, bagi manusia dan acuan ibadah haji. Quran Surat Al-Baqarah, 189. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan acuan waktu puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha, berdasarkan kesepakatan masyarakat. Ketiga, inilah yang menjadi prinsip kaum muslimin sejak masa silam. Dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah dinyatakan, Ahlu Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip, sholat, di masjid negara, Jumatan, hari raya harus dilakukan di atas komando pemimpin. Amar ma'ruf nahi munkar, jihad, dan pelaksanaan manasik haji harus dilakukan bersama pemimpin. Baik dia pemimpin yang jujur maupun pemimpin yang fasik. Al-Wajiz fi Aqidati Ahli Sunnah, hal 130. Apabila seseorang melihat hilal Ramadan sendirian, atau melihat hilal Syawal sendirian, apakah dia wajib berpuasa atau berbuka karena telah melihat hilal? Ataukah dia berpuasa sendiri, namun dia tidak boleh berhari raya kecuali bersama masyarakat? Dalam hal ini ada 3 pendapat, dan semuanya merupakan 3 keterangan yang berbeda yang pernah disampaikan Imam Ahmad. Pertama, dia wajib puasa dan berbuka, tidak puasa di tanggal 1 Syawal, dengan diam-diam, ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kedua, dia wajib berpuasa diam-diam, namun dia tidak boleh berbuka, tidak puasa di tanggal 1 Syawal, kecuali bersama masyarakat, dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad, Imam Malik, dan Abu Hanifah. Ketiga, dia hanya boleh berpuasa dan berhari raya bersama masyarakat. Dan ini adalah pendapat paling kuat. Majmu' Fatawa, 665, dari keterangan beliau, satu kesimpulan yang bisa kita katakan sebagai kesepakatan ulama.
bahwa mereka menghormati keputusan pemerintah untuk menentukan awal bulan, sehingga meskipun ada orang yang sudah melihat hilal Ramadan pun, dia hanya boleh puasa diam-diam. Kita anggap bahwa masing-masing ormas berhak berijtihad. Lalu apakah masyarakat bebas memilih ormas yang dia gandrungi? Bukan demikian solusi yang tepat. Ijtihad dan keputusan ormas tidak berlaku ketika pemerintah menetapkan keputusan yang berbeda dengannya. Dan selanjutnya, itu yang menjadi keputusan negara. Allahu a'lam. Materi ini direpost ulang oleh grup kajian Islam Madinah. Sobat, jika video ini bermanfaat buat Anda, yuk di-share video ini kepada orang tua, saudara, dan orang-orang yang Anda cintai. Semoga mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini.